Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Di sini kami kelompok pertama, kelompok satu dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Evi Grafitiani. Ya, jadi pada siang hari ini, kalau teman-teman buka videonya siang, jadi siang. Kalau malam juga malam. Kami akan membahas mengenai poverty, inequality, dan development di Indonesia. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Aya Akmulia, kemudian ada rekan saya, Mas Anzar, Alfat Firdaus, dan juga Alfonda Prakosa. Baik, mungkin langsung saja akan kita mulai untuk presentasinya. Oke, baik. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan juga pembangunan di Indonesia. Saya sudah menjelaskan tadi teman-teman yang tergabung dalam tim ini, yaitu ada Mas Alfon, saya, dan juga Mas Anzar. Oke, jadi apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini? Yang pertama, kita akan membreakdown dulu sebenarnya apa itu poverty atau kemiskinan. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai arti dari ketimpangan itu sendiri, khususnya ketimpangan pendapatan. Kemudian kita akan berusaha untuk mengetahui apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti untuk mereduce poverty, kemiskinan maupun inequality di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan juga programnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat, atau justru program itu dirasa kurang efektif dan perlu untuk pembuatan program-program yang baik ke depannya. Oke. Bagaimana sih sebenarnya cara mengukur ketimpangan dan kemiskinan itu sendiri? Jadi, sebelum kita mengetahui cara mengukur ketimpangan dan kemiskinan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ketimpangan dan kemiskinan. Jadi, arti dari poverty atau kemiskinan adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, poverty line. Jadi misalnya standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia maupun BPS di Indonesia, misalnya dalam satu hari masyarakat itu harus menghasilkan 2 dolar per hari dari data World Bank. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang menghasilkan penghasilan kurang lebih di bawah dari 2 dolar per hari, itu termasuk dalam garis kemiskinan. Seperti itu. Oke. Untuk inequality sendiri itu apa? Jadi inequality itu sendiri khususnya pada inequality pendapatan, yaitu adalah ketimpangan dari distribusi pendapatan. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh individual A dan individual B itu berbeda karena adanya jarak atau juga daerah geografis yang tidak memungkinkan mereka mempunyai distribusi pendapatan yang sama. Baik. Untuk cara mengukurnya bagaimana sih? Ternyata cara mengukurnya bisa dilihat dari size distribution-nya. Kemudian kita bisa melihat dari kurva Lorenz. Kemudian juga kita bisa melihat dari koefisien Gini. Setelah itu kita juga bisa melihat dari functional distribution-nya. Oke. Untuk size distribution itu sebenarnya teknik atau alat yang common digunakan para ekonom atau yang biasanya digunakan para ekonom. Kenapa common? Karena itu simple. Jadi hanya mengaitkan dengan individunya atau rumah tangganya dengan total pendapatan yang mereka terima.
Contoh, misalnya nih, Mas Anzar pekerjaannya sebagai dosen ya. Misalnya 1 bulan Mas Anzar bisa menghasilkan pendapatan, kalau di total 1 bulan bisa menghasilkan 10 juta. Kemudian ada Mas Alfonda. Mas Alfonda ini bisnismen. Dia bisnismen tersukses di Wonogiri, contoh ya. 1 bulan bisa menghasilkan juga sama 10 juta. Namun Mas Anzar ini beliau harus mengajar setiap harinya. Kalau COVID kayak gini, mengajarnya lewat Zoom kayak gitu. Setiap hari 15 jam per hari. Sedangkan Mas Alfonda melakukan pekerjaannya bisa dengan santai, bisa sambil tidur, checking HP by checking his phone, kayak hari ini pendapatan aku berapa ya dari perusahaan ini kayak gitu. Jadi size distribution ini tidak memperhatikan the way they receive the income. Jadi tidak memperhatikan bagaimana cara Mas Anzar maupun Mas Alfonda mendapatkan pendapatannya. Gitu. Kemudian kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini gunanya untuk apa sih? Kurva Lorenz ini gunanya untuk menganalisis statistik pendapatan dari suatu individu. Jadi, kurva ini menggambarkan tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan dan pendapatan seseorang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sisi kiri, di garis vertikal ini ada persentasi dari pendapatannya. Kemudian kalau di sisi horizontal itu adalah persentasi income receiver-nya, seperti itu. Kemudian bisa dilihat untuk dua kurva ini, itu yang kiri adalah menggambarkan distribusinya relatif setara, equal. Kalau yang sebelah kanan itu unequal. Bisa dilihat garisnya yang sebelah kanan itu lebih condong ke arah ke bawah. Oke. Kemudian kita tadi sudah melihat tentang size distribution dan juga kurva Lorenz. Terus gimana sih caranya kita mengukur total dari poverty gap itu sendiri? Kalau dilihat dari kurva yang kita lihat bersama-sama di depan ini, yang pertama itu menggambarkan gap kemiskinannya itu relatif besar. Kenapa? Kita bisa lihat garisnya itu tidak lurus. Jadi ada belokan di sini ya. Kalau untuk yang kurva total poverty gap-nya itu sedikit atau kecil, itu garisnya lurus seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan disampaikan mengenai Gini koefisien oleh rekan saya, Mas Anzar. Silahkan. Oh ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Aya. Ini terkait dengan presentasinya yang membahas terkait dengan poverty, inequality, and development. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana itu koefisien Gini, bagaimana grafiknya, dan kemudian ada 4 possible Lorenz curve dan contoh-contohnya. Kemudian ada functional income distribution in a market economy, dan ini terkait dengan kurva Kuznets nanti itu sendiri, dan beberapa dari Profesor Kuznets itu membahas terkait dengan bagaimana sih equality itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan slide materi terkait dengan pembahasan yang akan saya bahas. Yang akan dibahas itu terkait dengan the Gini of coefficient. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya atau kurvanya itu bahwa bisa didapat dari koefisien Gini itu didapat dari Z area A per total area BCD, atau di sini bisa kita artikan yaitu bidang A yang diarsir ini kemudian dibagi dari total area BCD. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mencari koefisien Gini itu sendiri. Nah, di sini saya akan dijelaskan bahwa rasio ini dikenal dengan rasio konsentrasi Gini atau koefisien Gini. Nah, ini ditemukan oleh
ahli statistik dari Italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912. Nah, koefisien Gini itu sendiri itu adalah ukuran dari pertilaksamaan agregat yang dapat bervariasi mulai dari 0. Nah, ini terkait dengan standar. Standarnya 0. Kemudian standar 0 ini dikatakan sebagai persamaan yang sempurna. Hingga 1 yaitu adalah kebersamaan yang sempurna atau apa namanya, pertimbangan yang tidak sempurna. Kemudian pada faktanya seperti yang akan segera Anda temukan bahwa koefisien Gini ini ada untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya yang sangat tidak merata. Biasanya berada di antara standar 0,50 sampai dengan 0,70. Nah, sedangkan untuk negara-negara dengan distribusi yang relatif sama atau biasa disebut dengan negara yang maju itu berada di urutan 0,20 sampai 0,35. Ini adalah terkait dengan standar dari distribusi pendapatan dari tiap-tiap negara. Kemudian saya akan lanjutkan. Ini adalah four possible Lorenz curve atau bisa kita sebut yaitu 4 kemungkinan kurva Lorenz. Nah, bisa dilihat bahwa kurva di sini itu terjadi perbandingan antara persentase dari penerima pendapatan dengan persentase dari pendapatan itu sendiri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bahwa seseorang itu juga bisa menggunakan ukuran agregat seperti koefisien Gini itu, yang seperti saya jelaskan tadi, itu untuk memutuskan suatu permasalahan. Ternyata koefisien Gini itu termasuk di antara kelas ukuran yang memenuhi 4 sifat. Nah, 4 sifat di sini yaitu diantaranya ada anomitas, kemudian ada kemandirian skala, kemandirian populasi, dan prinsip transfer. Ini terkait dengan 4 possible Lorenz curve. Nah, untuk kemungkinan yang pertama itu terkait dengan anonimitas. Nah, pada prinsipnya itu diartikan bahwa ukuran ketidaksetaraan kita seharusnya tidak tergantung siapa yang berpenghasilan lebih tinggi. Nah, ini bisa kita beri contoh, itu apakah kita percaya bahwa orang kaya atau orang miskin itu bisa menjadi orang baik atau jahat. Jadi intinya orang kaya itu ada juga orang yang kaya yang baik dan ada juga orang kaya yang buruk. Begitu sebaliknya bahwa ada juga orang yang miskin itu yang baik dan ada juga orang miskin yang buruk. Kemudian untuk selanjutnya possible yang kedua yaitu terkait dengan kemandirian skala. Nah, pada prinsipnya untuk dari kemandirian skala itu adalah ukuran ketidaksetaraan. Kita tidak harus bergantung pada ukuran ekonomi atau cara kita mengukur pendapatannya. Nah, bisa kita contohkan yaitu ketidaksetaraan kita ukuran tidak harus bergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar, dalam sen, dalam rupiah, atau dalam rupiah. Jadi dalam kesetaraan ini bahwa dalam tiap-tiap negara itu memiliki mata uang sendiri. Nah, ukuran-ukurannya itu sudah ada dari ukuran dari tiap-tiap negara. Jadi tidak bisa disamakan dan itu bagi misalnya dalam perbandingan negara ini itu dalam rupiah itu segini. Tapi dalam Indonesia itu dengan mata uang yang rupiah itu udah ada standarnya sendiri dalam tiap-tiap penghasilan. Misalnya dalam penghasilan misalnya pegawai negara sipil misalnya PNS dalam yang menyangkut dari pemerintahan itu kan udah ada standarnya dari tiap-tiap masing dalam suatu negara. Nah, kemudian ada juga untuk dari possible yang ketiga yaitu terkait dengan kemandirian penduduk. Nah, prinsipnya agak sama dengan kemandirian yang berskala ini. Nah, ini menyatakan bahwa yang membedakan itu adalah bahwa dalam kemandirian penduduk itu terkait dengan ketidaksetaraan harus tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan. Nah, bisa kita contohkan, ekonomi Cina harus dianggap tidak lebih atau kurang setara dengan ekonomi Vietnam, hanya karena Cina memiliki populasi yang lebih besar daripada Vietnam. Jadi dari penjelasan contoh di sini yaitu bahwa ekonomi Cina itu tidak serta-merta kita bandingkan lebih tinggi daripada ekonomi di Vietnam. Jadi semua itu udah ada standar ekonomi sendiri terkait dengan bagaimana dia itu mengembangkan suatu perekonomian. Jadi itu sebaiknya tidak ada perbedaan. Jadi semua itu sudah punya standar dari perekonomian sendiri dari tiap negara. Walaupun dari negara Cina itu bisa kita kenal ada negara yang bisa dibilang lebih maju dengan populasi yang lebih banyak, tapi Vietnam itu tidak kalah dari ekonomi yang ada di Cina itu sendiri. Kemudian untuk yang possible yang keempat ini terkait dengan prinsip transfer. Nah, prinsip transfer di sini adalah menyatakan bahwa memegang semua pendapatan lainnya itu secara konstan.
ya kita mentransfer sebagian pendapatan dari orang yang lebih kaya ke orang yang lebih miskin. Nah, itu tapi tidak banyak itu orang yang lebih miskin sekarang lebih kaya daripada orang yang semula kaya. Nah, dari penjelasan di sini bahwa kita misalnya memiliki pendapatan, misalnya kita sebagai seorang pengusaha ya. Nah, kita kan bisa saja orang yang misalnya dari penghasilan yang tinggi, itu kan dengan dia itu kinerjanya tidak baik, itu kan bisa kita, itu kan ada yang namanya PHK. Nah, itu kan nanti kan dia itu akan mengalami penurunan penghasilan. Dan orang yang berpenghasilan rendah, itu kan bisa naik karena dia itu kinerjanya baik dan dia itu nanti akan mendapatkan kenaikan gaji atau dari kenaikan dari pangkat itu dalam suatu instansi perusahaan atau instansi dalam pemerintahan itu. Itu terkait dengan 4 possible dari kurva Lorenz. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan functional income distribution in a market economy. Nah, ini adalah bisa kita lihat bahwa terdapat indikator di sini terjadi perbandingan antara employment dan wage rate atau tenaga kerja berbanding dengan tingkat upah. Nah, terdapat indikator di sini bahwa terkait dengan distribusi fungsional dan distribusi pangsa pendapatan per faktor. Indikator tersebut terkait dengan employment dan wage rate itu berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Nah, faktor produksi ini bisa kita sebutkan berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga ada kewirausahaan. Nah, kita langsung aja membahas terkait dengan pembahasan dari kurva functional income distribution ini ya. Nah, di sini bisa kita perlihatkan terdapat kurva permintaan. Nah, kita kurva permintaan itu adalah DL, kemudian MPL. Nah, kemudian dipadukan dengan kurva penawaran. Kurva penawaran ini yaitu bisa kita sebut adalah SL, garis SL, maka akan memperoleh tingkat upah equilibrium. Nah, ini equilibrium dari upah itu. Nah, tingkat penyerapan tenaga kerja atau LE ini merupakan dari hasil equilibrium dari antara wage rate dan employment. Kemudian total output pendapatan nasional, total output pendapatan nasional itu sendiri itu bisa dari garis 0 WE, R dan LE. Ini termasuk dari total pendapatan nasional. Kemudian pendapatan nasional dibagi menjadi dua, yaitu ada 0 WE dan LE. Ini adalah untuk tenaga kerja dari pendapatan nasional yang berupa upah. Kemudian ada WE dan R. Ini adalah pendapatan nasional yang berupa laba. Jadi adanya penambahan laba dan upah itu bisa kita sebut adalah total pendapatan nasional. Nah, di mana di sini faktor produksi itu sangat menentukan kurva penawaran dan permintaan. Nah, bisa saya jelaskan dengan tenaga kerja yang mendapatkan imbalan berupa upah ini. Nah, ini adalah sebagian dari contoh dari faktor produksi yang bisa kita jelaskan terkait dengan functional income distribution. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan measuring absolute poverty, yaitu terkait dengan mengukur kemiskinan absolut. Nah, ini terdapat indeks jumlah. Nah, itu adalah H per N. H per N ini di mana H itu sendiri adalah jumlah orang miskin dan N adalah jumlah orang yang ada dalam perekonomian, jadi jumlah populasi orangnya. Nah, ini ada rumus dari kesenjangan kemiskinan total di mana TPG sama dengan sigma H I sama dengan 1 YP min YI, di mana di sini YP adalah garis kemiskinan absolut dan YI adalah pendapatan dari orang miskin. Ini adalah dari rumus-rumus untuk menghitung atau mengukur dari kemiskinan absolut itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini terjadi rumus ada average poverty gap dan average income shortfall. Saya akan membahas tentang average poverty gap atau APG. Nah, ini didapat rumus adalah TPG per N, di mana di sini N adalah jumlah orang yang dalam suatu perekonomian atau populasi. Kemudian TPG adalah total kesenjangan kemiskinan. Nah, ini ada catatan bahwa kesenjangan kemiskinan normal itu adalah NPG sama dengan APG per YP.
Kemudian didapat rumus terkait dengan average income shortfall atau AIS. Nah, AIS adalah PPG per H, di mana di sini dikategorikan H itu dikategorikan sebagai jumlah orang miskin, PPG adalah total kesenjangan kemiskinan. Nah, dengan catatan defisit pendapatan normal itu sama dengan NIS sama dengan AIS per YP. Ini adalah rumus-rumus untuk kita menghitung terkait dengan kesenjangan kemiskinan rata-rata dan kekurangan pendapatan rata-rata. Selanjutnya yang akan saya bahas pada materi terakhir yaitu terkait dengan kurva Kuznets atau bisa kita sebut sebagai kurva U terbalik. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas terkait dengan sejarahnya terlebih dahulu terkait dengan kurva Kuznets. Nah, di sini penemunya dari kurva Kuznets itu sendiri adalah Profesor Kuznets. Nah, ini adalah orang yang telah berjasa sekali dalam mempelajari analisis pada pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara yang maju. Nah, beliau yaitu Profesor Kuznets itu telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan atau kesejahteraan itu cenderung memburuk. Namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan semakin membaik dengan adanya pertambahan zaman ya, perbedaan zaman itu ekonomi akan semakin membaik. Nah, ini adalah terkait dengan kurva Kuznets atau U terbalik. Nah, ketimpangan pendapatan ini cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dari kemudian menurun seiring dengan perkembangan ekonomi. Yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan di negara-negara yang berkembang. Namun pada dasarnya pada pembahasan ini pendapatan terus meningkat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan kembali juga meningkat. Begitupun juga meningkat karena ini dirasakan dengan pendapatan yang terus meningkat dan mencapai tingkat yang tinggi, maka semakin adanya ketimpangan yang meningkat karena terjadi tidak pemerataan itu. Kemudian intuisi dari kurva U terbalik atau intercept U itu adalah bahwa ketika pendapatan perekonomian berada pada tingkat yang paling rendah, hanya sedikit orang yang kaya, pada koefisien Gini akan menjadi sangat ekstrim. Prediksi ini hubungannya dengan Kuznets ada bahwa ketidaksetaraan meningkat seiring dengan meningkatnya suatu pendapatan. Nah, jadi dengan adanya suatu pendapatan yang meningkat, itu terjadi semakin tinggi pula ketidaksetaraannya. Ini terkait dengan korelasinya bahwa ketidaksetaraan meningkat itu seiring dengan meningkatnya pendapatan. Jadi dengan pendapatan yang meningkat, suatu pendapatan seseorang itu meningkat, maka akan terjadi ketidaksetaraan. Karena kan dalam setiap negara dengan adanya pendapatan, misalnya suatu orang yang sedang orang bisnis, nah itu kan pendapatannya meningkat. Nah, kemudian semakin meningkat dengan adanya penghasilan laba yang semakin banyak, dia akan semakin kaya. Tapi orang yang miskin itu akan condong tetap stagnan pada posisinya itu sendiri. Nah, kemudian bahwa konsep tersebut itu dapat didapat dari bentuk rangkaian longitudinal atau disebut antar waktu atas distribusi pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini sejalan dengan pertumbuhan GNP per kapita. Nah, jadi ini GNP per kapita. Jadi ini adalah terkait dengan perbandingannya. Mungkin itu saja yang saya bahas terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Alfonda Prakosa yang akan membahas terkait dengan materi selanjutnya terkait dengan poverty dan equality. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada Saudara Alfonda Prakosa. Ini enggak dikeluarin dulu Mas share screen ya Mas. Udah. Ya, terima kasih atas waktunya dari Mas Anjar selaku dosen yang bekerja 15 jam. Ya, selanjutnya akan saya teruskan. Saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih kita menghitung kemiskinan itu sendiri, cara-caranya gimana, lalu perbedaannya apa. Nah, ini saya akan tampilkan melalui PPT saya. MPI atau Multidimensional Poverty Index merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Nah, MPI di sini berbeda dengan pendapatan
minimum yang dari Bank Dunia tadi yang 1,9 dolar atau 2 dolar. Nah, ini berbeda. Karena MPI di sini itu melingkup 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Nah, indikatornya adalah sebagai berikut. Di bagian kesehatan, terdapat 2 indikator yang menjadi tolak ukur untuk MPI ini sendiri, yaitu apakah ada kematian ketika melahirkan atau mortalitas bayi, dan apakah ada di keluarga tersebut itu anggota keluarganya yang mengalami malnutrisi dalam negara tersebut. Nah, lalu kedua indikator ini nanti akan dihitung menggunakan angka 1 sampai dengan 6. Angka 1 ini merupakan angka yang paling baik, sementara semakin tinggi menuju ke angka 6 berarti kemiskinan di negara tersebut semakin buruk. Lalu selanjutnya adalah pendidikan. Nah, di sini terdapat 2 indikator lagi, yaitu adalah apakah anggota keluarga dalam keluarga tersebut itu lolos atau pernah sekolah selama 5 tahun, yaitu sekolah dasar, dan apakah ada anak yang keluar atau putus sekolah dari keluarga tersebut. Nah, ini dinilai dari angka 1 sampai dengan 8. Nah, lalu selanjutnya adalah kesejahteraan atau standard of the living. Nah, di sini ada 6 faktor, yaitu seperti listrik, lalu air, sanitasi, dan lain-lain. Nah, di sini angkanya cukup tinggi, yaitu 1 sampai 18, karena menyangkut dengan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang hidup di sana. Nah, ini merupakan tabel ranking MPI dan negara-negara dengan pendapatan di bawah 1,25 dolar dan 2 dolar sehari. Nah, di sini dapat dilihat bahwa secara ranking MPI dan income poverty memiliki ranking yang berbeda. Contohnya di sini. Di Kazakhstan mempunyai MPI value sebesar 0,002. Nah, ini tergolong sangat-sangat rendah. Nah, di sini mempunyai ranking 7 sedunia. Lalu jika kita bandingkan dengan income poverty-nya, pendapatannya, masyarakat yang pendapatannya itu di bawah 2 dolar sehari itu terdapat 0,17%. Nah, ini Kazakhstan tersendiri menempati ranking 29. Sedangkan di Thailand yang mempunyai MPI value sebesar 0,006 yang lebih besar daripada Kazakhstan, berarti Thailand ini secara 3 dimensional tadi lebih buruk daripada Kazakhstan. Namun secara pendapatan Thailand ini lebih baik daripada Kazakhstan, karena yang masyarakat yang mendapatkan penghasilan di bawah 2 dolar hanya 0,11%. Nah, di sini menempati peringkat 20. Nah, dapat dilihat bahwa ini terdapat ketidaksinkronan antara pendapatan minimum dan multidimensional poverty. Padahal yang lebih spesifik ini merupakan multidimensional poverty karena dapat melihat bagaimana sih kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraannya di sana. Lalu selanjutnya, nah, di sini merupakan ciri-ciri masyarakat yang kemungkinan besar terdampak oleh kemiskinan, yaitu di daerah pedesaan atau rural poverty, women and poverty, wanita dan kemiskinan. Nah, di sini kenapa sih wanita itu lebih cenderung dikaitkan dengan kemiskinan jika dibandingkan dengan pria? Karena di negara-negara lainnya, mungkin seperti contohnya di negara-negara Eropa atau negara-negara Asia, penghasilan perempuan ini cenderung lebih sedikit daripada pria. Oleh karena itu, perempuan ini lebih cenderung ke arah kemiskinan daripada pria. Lalu selanjutnya adalah etnik minoritas. Nah, ini seperti di Amerika yang mempunyai pendapatan yang lebih rendah kulit hitam daripada kulit putih. Nah, lalu adalah indigenous population. Selanjutnya, nah, ini merupakan
area-area yang perlu dibenahi. Nah, di sini kita bisa mengubah fungsi, lalu memitigasi besarnya itu distribusinya gimana, lalu mengurangi distribusi pendapatan di kelas atas dan menambah distribusi pendapatan di area bawah. Nah, cara-caranya bagaimana sih? Nah, ini cara-caranya seperti berikut, yaitu mengubah harga faktor input. Nah, faktor input ini termasuk seperti pekerja, tanah, dan lain-lain. Dengan adanya kenaikan harga pekerja atau biasanya itu kenaikan di UMR lah ya. Nah, itu bisa mendorong pemerataan pendapatan. Lalu selanjutnya adalah progressive redistribution of asset ownership. Nah, ini adalah distribusi aset. Nah, dengan distribusi aset ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Lalu progressive taxation. Nah, ini seperti yang dijalankan di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan atau orang, maka semakin tinggi pula pajaknya. Hal ini digunakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan. Lalu selanjutnya adalah transfer payment dan public provision of goods and service. Gimana sih pelayanan publik kayak kesehatan dan lain-lain itu agar segera ditingkatkan, agar setiap masyarakat itu dapat menggunakan jasa dan barang-barang tersebut secara bebas dan murah. Lalu mengenai oh ya guys, membahas materi mengenai ketimpangan dan kemiskinan ini, tahu nggak sih teman-teman kalau Indonesia itu sebenarnya mengalami permasalahan ini sejak zaman dahulu kala. Ini merupakan salah satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara besar dan kaya. Menurut Pew Research Center sendiri pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara terbesar berpenduduk keempat sedunia. Dengan jumlah penduduk sebesar 274 jiwa ini, seharusnya Indonesia menjadi pasar yang besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, kenyataannya saat ini, pasar Indonesia sangat didominasi oleh barang-barang buatan asing. Contohnya kayak Cina, sama barang-barang Korea, yaitu seperti alat-alat kecantikan dan lain-lain, serta barang-barang dari Amerika seperti elektronik dan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya impor yang dilakukan Indonesia. Nah, ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia itu selalu negatif dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, karena konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi itu mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, namun kenaikan tersebut itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Tahu nggak sih bahwa 20% penduduk Indonesia dengan pendapatan tertinggi berkontribusi pada 46,6% pengeluaran nasional. Bayangin guys, 20% penduduk Indonesia berkontribusi 46,6% pengeluaran nasional. Sedangkan 40% penduduk di klaster bawah hanya berkontribusi sebesar 16,47% dari pengeluaran nasional. Nah, ketimpangan ini terjadi karena pada masa pemerintahan dari zaman dulu, yaitu mungkin dimulai dari pas zaman Presiden Soeharto itu ketika terjadi pembangunan, selalu difokuskan pada infrastruktur dan peningkatan ekonomi di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah yang berada di dekat perbatasan. Nah, mereka itu sangat tertinggal, kayak listrik atau sanitasi dan lain-lain itu tuh berbeda jauh dengan Pulau Jawa. Nah, hal ini juga dikuatkan dengan penelitian oleh Bank Indonesia pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa 70% uang yang beredar di Indonesia itu berada di Jakarta. Jika ketimpangan di Indonesia dilihat menggunakan indeks Gini per provinsi, maka saya tampilin dulu datanya provinsinya. Nah, dapat dilihat
bahwa ketimpangan indeks Gini di Indonesia itu sebenarnya itu tidak terlalu tinggi, itu sebesar 0,38. Namun ada beberapa provinsi yang melebihi indeks Gini Indonesia itu sendiri. Contohnya yaitu DIY yang merupakan provinsi dengan ketimpangan tertinggi. Lalu selanjutnya Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Gorontalo. Selanjutnya. Nah, ini kan dapat dilihat, guys. Ini kan dapat dilihat, teman-teman. Nah, ini 17 provinsi itu mengalami kenaikan. Artinya ketimpangan Indonesia itu di 17 provinsi ini semakin membesar, sedangkan yang mengalami penurunan ini 15 provinsi saja. Hal ini tidak dapat hal ini tidak boleh kita biarkan. Nah, berarti Indonesia jelek dong. Provinsi yang mengalami penaikan aja 17, sementara yang mengalami penurunan rasio Gini aja 15. Katanya Indonesia merupakan negara yang sosial, gotong royong, tapi buktinya kok ketimpangan pendapatan ini semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tapi nggak gitu juga, Fon. Nah, berdasarkan yang saya tahu, bahwa pemerintah itu sudah memberikan suatu program yang begitu membantu pada masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang tergolong miskin. Nah, itu seperti program PKH atau program Keluarga Harapan, ada juga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. Itu merupakan program yang diharapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar meningkatkan perekonomiannya. Dari segi PKH itu kan bisa berupa uang, bisa berupa sembako, dan Kartu Indonesia Sehat itu terkait dengan biaya kesehatan dan lain-lain. Itu merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di suatu daerah-daerah. Tunggu dulu Mas Anzar, benar sih pemerintah itu emang punya ya program untuk pengentasan kemiskinan itu dari A sampai Z, benar-benar banyak. Dari ada yang program PKH, program keluarga berencana, PKH program Keluarga Harapan, kemudian ada kartu-kartu ajaibnya pemerintah itu kan, ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Tapi nih, kalau misalnya program pemerintah itu ada, namun pengimplementasiannya tidak tepat sasaran, percuma nggak sih? Kayak ada nih programnya, tapi masyarakat bawah itu ternyata nggak terbantu dengan program tersebut. Contoh ya, program Keluarga Harapan. Saya membaca beberapa artikel atau tulisan para peneliti mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Saya menemukan fakta ini bahwa pada program Keluarga Harapan ternyata di situ masih terjadi penyelewengan. Penyelewengannya apa? Masih ada tidak tepat sasaran. Walaupun memang penyaluran dari bantuan tersebut, program Keluarga Harapan tersebut, yang dari manual tradisional menggunakan uang secara tradisional gitu, sekarang kan sudah berganti menggunakan mesin EDC. Namun data yang dipakai oleh pemerintah itu masih mengacu pada data BPS beberapa tahun belakang, yang notabene itu sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Jadi di lapangan itu bisa diketahui bahwa memang orang-orang yang menerima bantuan program Keluarga Harapan itu sebenarnya mereka sudah mampu. Sehingga menurut menurut saya program tersebut itu baik, namun pengimplementasian di lapangan juga tetap harus dikawal. Seperti itu. Ya nggak sih? Kalian merasa nggak sih memang programnya itu banyak, cuman untuk di lapangannya itu kurang dikontrol gitu. Gimana Mas Anzar dan Mas Alfon, setuju nggak? Setuju sih, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia harusnya membantu dong mensukseskan program-program pemerintah. Nanti kita bisa menikmati keuntungannya sendiri, masyarakat sekitar, dan bangsa Indonesia sendiri. Ya, Mas Anzar, tahu nggak sih dana desa
pemerintah mengalokasikan dana desa untuk mensupport desa itu untuk berkembang dari lapisan masyarakat, dari sektor pertanian, kemudian sektor informal yang lain seperti pekerja, tukang, buruh, dan lain sebagainya itu ternyata sudah disediakan dana, yaitu kurang lebih sekitar 20 triliun sampai ke atas. Namun nyatanya ini juga tidak berdampak secara signifikan untuk mengangkat masyarakat di lapisan kelas bawah. Jadi memang harus ada lembaga yang mengawasi itu nggak sih? Iya benar juga Mbak. Kalau menurut saya emang benar sekali bahwa perlu adanya pengawasan dari pengimplementasian terkait dengan anggaran ya. Karena anggaran ini kan terkait dengan bagaimana sih kita untuk mendistribusikan anggaran untuk apa nanti gitu kan. Ibaratnya kan pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya penyaluran anggaran untuk tiap-tiap daerah itu dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk membangun suatu perekonomian suatu daerah itu. Ya, benar-benar. Tapi ngomong-ngomong juga nih ya, kan ini kita sekarang lagi situasi COVID nih, pandemi nih, presentasi aja lewat Zoom kan. Jadi ternyata berdasarkan ketimpangan-ketimpangan itu ternyata semakin melebar juga loh masalah ketimpangannya. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman pernah baca dan dengar berita nggak mengenai anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah untuk tenaga kesehatan di bidang kesehatan itu kan banyak. Namun proses untuk pendistribusian daripada anggaran tersebut itu lama dan ada birokrasi gitu loh, jadi memakan waktu lama sehingga para tenaga medis dan rumah sakit yang membutuhkan itu jadi terkendala waktu. Jadi banyak deh ketimpangan antara rumah sakit di Jakarta dan di Jawa, apalagi di provinsi lain. Setuju nggak? Oh, begitu ya. Ya, Tapi ada isu itu. Tapi ternyata bener loh kata Mas Anjar, di Indonesia itu ketimpangannya itu nggak cuma buruk-buruk aja loh. Setelah aku baca tadi dari penelitian, ternyata di Indonesia itu indeks Gini itu cenderung itu menurun. Pada tahun 2019 saja, indeks Indonesia itu turun menjadi 0,380. Nah, itu merupakan angka yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, pada tahun 2018, Indonesia menjadi pada tahun tersebut menjadi tolak ukur Indonesia bahwa pada tahun itu kemiskinan Indonesia merupakan yang terendah sepanjang sejarah dan bahkan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 9,41%. Nah, hal ini berarti kita juga perlu dong mengapresiasi pemerintah mengenai program-programnya. Namun kita harus kayak Mbak Aya tadi sama Mas Anjar, bilangnya kita harus mengawasi program-program pemerintah itu gimana sih biar bisa berjalan secara lancar. Oke. Kan begitu guys. Oke, jadi memang program pemerintah itu sudah baik ya, udah banyak, cuman yaitu pendistribusiannya, pengawalannya sampai menyasar kepada lapisan masyarakat harus tetap dikawal. Oke. Mungkin itu saja Mas Anzar, silahkan closing statement dari Mas Anzar. Oke. Terima kasih sebelumnya berdasarkan yang kita diskusikan itu sebenarnya benar sekali bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah juga. Ini terkait dengan bagaimana kita memeratakan tingkat ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Apalagi tadi dijelaskan bahwa dalam perekonomian itu terpusat di Jawa. Nah, kita perlu adanya pemerataan juga untuk khususnya daerah-daerah di luar Jawa. Ini banyak sekali kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Misalnya seperti kita membangun infrastruktur misalnya dalam pembangunan lapangan kerja atau pembangunan BUMN atau terkait dengan infrastruktur pembangunan yang lainnya. Itu untuk memicu para investor juga menanamkan modalnya di suatu daerah yang lain. Nah, itu kan juga membantu sekali terkait dengan meningkatkan pendapatan di Indonesia itu atau pendapatan dari daerah juga itu untuk biar mengurangi ketimpangan antar daerah. Nah, itu kan juga terkait dengan memicu para investor juga untuk menanamkan perusahaannya di suatu daerah itu. Nah, terkait dengan program pemerintah seperti
program-program PKH, Kartu Indonesia Pintar dan lainnya itu kan emang benar sekali, itu sangat membantu bagi untuk mengentaskan kemiskinan, di mana di sini perlu adanya pengawalan atau kita mengawasi terkait dengan agar kebijakan atau program pemerintah itu bisa tepat sasaran dari masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan terkait dengan bantuan itu. Dan kita sebagai mahasiswa penerus bangsa, di mana kita akan memegang bangsa sekitar 30-50 tahun ke depan. Nah, kita harus membantu pemerintah bagaimana kita harus meningkatkan suatu perekonomian Indonesia dengan cara kita mendukung program pemerintah, dan kita juga perlu adanya pengawasan, dan kita juga mensosialisasikan kebijakan pemerintah mungkin kepada masyarakat sekitar kita atau tetangga kita, atau terkait dengan sosialisasi dalam suatu daerah yang lain. Nah, itu kan juga membantu sekali program pemerintah dari kita sebagai mahasiswa yang untuk mengatasi suatu ketimpangan di Indonesia yang sedang kita alami ini. Mungkin itu yang closing statement yang saya berikan. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Baik, terima kasih Mas Alfonda, pengusaha lobster di Wonogiri yang terkenal, dan Mas Anzar, calon dosen 15 jam bekerja. Oke, terima kasih. Mungkin diskusi singkat seperti itu yang sudah bisa kita berikan dan kita bahas bersama. Oke, mungkin kita akan membahas lagi di next session ya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.